Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal 18 bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membaca ayat-ayat Al-Qur'an tentang keagungan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung. La ilaha illallah dinamakan kalimatut tauhid. La ilaha illallah juga dinamakan kalimatul ikhlas. La ilaha illallah juga dinamakan kalimatul Islam. La ilaha illallah juga dinamakan al-kalimah at-tayyibah. Di antara keagungan kalimat la ilaha illallah yang pertama, pada pertemuan malam ini Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan alam semesta kecuali karena la ilaha illallah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan
dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin karena la ilaha illallah. Maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 115. Ayat 116 surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 115 dan ayat 116. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Allah Ta'ala berfirman, Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwasannya kami menciptakan kalian hanyalah sebuah permainan belaka? Allah menciptakan manusia bukan sebuah permainan, dan manusia diciptakan bukan untuk bermain-main, bukan diciptakan untuk bersenda gurau dan mencari hiburan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian untuk sebuah permainan? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan bahwasannya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'ala Allahul malikul haqq. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. La ilaha illahu. Tiada sesembahan yang hak melainkan hanya Dia semata. Rabbul arsyil karim, Rabb yang memiliki ars yang mulia. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah menciptakan manusia bukan sebuah permainan, dan manusia tidak diciptakan untuk bermain-main, untuk mencari hiburan, untuk bersenda gurau saja. Ayat ini menjelaskan bahwasannya diciptakannya manusia dan diciptakannya alam semesta untuk kalimat yang agung, yaitu kalimat la ilaha illallah.
Dengan demikian bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta untuk kalimat tauhid la ilaha illallah. Dilihat lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Az-Zariyat, surat Az-Zariyat surat 51. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56 sampai dengan ayat 58. Surat Az-Zariyat ayat 56 58. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh Allah, Dialah memberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Beribadah hanya kepada Allah adalah bentuk tahqiq kalimat la ilaha illallah. Jadi manusia dan jin tidak diciptakan oleh Allah, tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk menegakkan kalimat tauhid, yaitu agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum mir rizqin, aku tidak menghendaki dari mereka, aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak menginginkan supaya mereka memberi makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, Dialah yang maha pemberi rizki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, lagi maha kokoh. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keagungan kalimat la ilaha illallah, bahwasannya manusia, jin, bahkan alam semesta ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali karena kalimat la ilaha illallah. Dilihat lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Ali Imran ayat yang ke-6. Surat Ali Imran ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha', la ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah yang membentuk kamu dari rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah yang membentuk
gambar kalian fil arham, di rahim ibu kalian, kaifa yasha, sebagaimana yang dikehendakinya. La ilaha illahu, tiada sembahan yang hak melainkan hanya Dia. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan penciptaan janin di dalam rahim wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini menunjukkan faidah atau pelajaran bagi kita bahwasanya bayi yang diciptakan Allah tidak diciptakan kecuali untuk kalimat la ilaha illallah. Jadi bayi yang lahir bukan diciptakan untuk bermain-main, bukan diciptakan untuk makan dan tidur saja, tapi disebutkan kalimat tauhid, la ilaha illahu, menunjukkan bahwasannya Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, dan Allah menciptakan alam semesta agar menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, yang diantara keagungan kalimat tauhid, la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kitab suci. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kitab suci, baik Al-Quran atau Taurat atau Injil atau semua kitab suci yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul, kecuali untuk menjelaskan la ilaha illallah. Jadi maksud yang paling agung dari diturunkannya kitab suci, adalah agar untuk menjelaskan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, surat Ali Imran ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Surat yang pertama sampai ayat yang keempat, surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Alif Lam Mim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup,
yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan dia menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Dia semata. Apakah makna dari nama Allah? Allah, apa artinya? Hah? Al-ma'luh, al-ma'bud. Artinya Al-Khaliq, yang maha pencipta. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Allahu artinya Al-Ma'luh, Al-Ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Allahu la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Dia. Al-Hayyu, yang maha hidup dengan hidup yang sempurna. Al-Qayyum, yang terus menerus mengurusi makhluknya. Nazzala alaikal kitaba bil haqq, Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan semua kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan Dia menurunkan kitab Taurat serta menurunkan kitab Injil. Min qablu hudal linnas wa anzalal furqan, sebelumnya kitab-kitab itu petunjuk bagi manusia, dan Allah juga menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid, sesungguhnya orang-orang yang kufur mengingkari ayat-ayat Allah, bagi mereka adab yang pedih, bagi mereka adab yang keras. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah maha berkasa lagi memiliki balasan. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan para rasul. Dan pada ayat ini disebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah, untuk menjelaskan maksud yang paling agung dari diturunkannya kitab suci, untuk menjelaskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, Al-Qur'anu min awwalihi ila akhirihi bayanu at-tauhid. Al-Quran dari yang pertama sampai yang terakhir menjelaskan kalimat tauhid. Al-Quran dari yang pertama sampai yang terakhir keterangan tentang tauhid. Allahu Akbar. Karena di dalam Al-Quran terdapat perintah beribadah kepada Allah saja. Ini adalah tauhid. Di dalam Al-Quran larangan berbuat syirik. Ini juga tentang tauhid. Di dalam Al-Quran ada perintah sholat, perintah zakat, perintah-perintah yang lainnya. Dan perintah-perintah tersebut
min huquqit tauhid, haknya tauhid. Di dalam Al-Quran, kisah yang ada di dalam Al-Quran bukan sandiwara biasa. Kisah yang di dalam Al-Quran adalah kisah tauhid. Kisah orang yang membela tauhid dan kisah orang yang memusuhi tauhid. Jadi kisah Al-Quran adalah kisah yang paling agung. Bukan kisah yang seperti apa yang ada di dalam novel atau yang lainnya kisah cinta segitiga atau segi lima atau apa. Tapi kisah di dalam Al-Quran kisah yang paling agung, yaitu kisah tentang perjuangan membela tauhid dan kisah orang-orang yang memusuhi tauhid. Maka Allah akan menolong pembela-pembela tauhid dan Allah akan membinasakan musuh-musuh tauhid. Di dalam Al-Quran ada keterangan tentang surga dan neraka. Surga adalah tempatnya orang-orang yang bertauhid, dan neraka tempatnya orang-orang yang menolak tauhid. Maka Al-Quran min awalihi ila akhirihi adalah keterangan tentang tauhid. Dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kitab suci kecuali untuk menerangkan, untuk menjelaskan kepada manusia tentang agungnya tauhid, yaitu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara keagungan kalimat tauhid yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus para nabi dan para rasul kecuali untuk mendakwakan la ilaha illallah. Para nabi dan para rasul tidak diutus untuk bisnis. Para nabi dan para rasul tidak diutus hanya mengumpulkan manusia, membuat kelompok saja. Para nabi dan para rasul tidak diutus untuk merebut kekuasaan. Akan tetapi para nabi dan para rasul diutus dengan tujuan yang paling agung, yaitu untuk mendakwakan la ilaha illallah. Para nabi dan para rasul seluruhnya mengawali dakwanya dan mengakhiri dakwanya dengan kalimat la ilaha illallah. Maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Anbiya Surat Al-Anbiya ayat 25. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasul, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya,
annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasannya tiada sesembahan yang hak kecuali aku saja. Fa'budun, maka wahai manusia, sembahlah kalian hanya kepadaku semata. Ayat ini adalah ayat yang agung, keterangan bahwasannya dakwah para nabi dan para rasul seluruhnya mendakwakan la ilaha illallah. Dakwah para nabi dan para rasul seluruhnya memperbaiki akidah yang rusak, mengajak manusia supaya keluar dari kesyirikan menuju tauhid, mengajak manusia supaya meninggalkan ibadah kepada selain Allah, dan mengajak manusia supaya ibadah, baik itu sholat, baik itu doa, baik itu nadar ataupun korban, atau semua ibadah yang lainnya, hanya diarahkan, hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh telah kami utus dari setiap umat seorang Rasul. Tugasnya ani'budullaha wajtanibut taghut, supaya mereka menyeru kepada manusia, sembahlah Allah dan jauhilah syaitan. Beribadahlah hanya kepada Allah, janganlah beribadah kepada syaitan. Jangan berbuat syirik, jangan beribadah kepada matahari, jangan menyembah bintang, jangan beribadah kepada para wali. La ilaha illallah, ibadah itu haknya Allah semata. Dahulu orang-orang musyrik jahiliyah, apabila di dalam kesulitan mereka mentauhidkan Allah, tetapi apabila mereka diselamatkan ke daratan, mereka kembali kepada perbuatan syirik. Namun banyak manusia hari ini dalam keadaan sulit mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihatlah ayat ini dengan jelas. Tugasnya para nabi dan para rasul, tugas para nabi dan para rasul seluruhnya mengajak manusia, u'budullaha, sembahlah Allah saja, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, dalam keadaan tenang, dalam keadaan takut, bertauhidlah, ibadahlah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut. Dan lihatlah orang-orang musyrik jahiliyah, apabila mereka dalam keadaan sulit, mereka mentauhidkan Allah. Namun apabila mereka diselamatkan oleh Allah, mereka kembali kepada kesyirikan. Namun manusia hari ini dalam keadaan sulit, mereka menyekutukan Allah, meminta kepada Husain, meminta kepada para wali agar menghilangkan virus ini. La ilaha illallah. Ini adalah kesyirikan, ini adalah kezaliman.
Ini adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah ayat-ayat Al-Qur'an tentang orang-orang jahiliyah. Apabila dalam keadaan susah, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ankabut dan ayat-ayat semacam ini di dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ankabut ayat 65 66. Surat Al-Ankabut ayat 65 ayat 66. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silahkan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Ya Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, apabila mereka naik kapal, artinya mereka naik kapal apabila ombaknya tenang, cuacanya bagus, mereka bergembira. Namun apabila datang ombak besar, angin kencang, cuacanya mencemaskan, menakutkan, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa hanya kepada Allah, mukhlisin, mentauhidkan Allah, ikhlas doanya hanya kepada Allah, melupakan berhala-berhalanya. Ini orang musyrik jahiliyah. Falamma najjahum ilal bar, tapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Adapun di antara manusia hari ini dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, ketika ditimpa wabah, mereka meminta kepada para wali, meminta kepada Husain, kepada Ali dan yang lainnya. Ini adalah dhalal, ini kesyirikan. Liyakfuru bima atainahum, silahkan mereka kufur dari nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Waliyatamatta'u, silahkan mereka bersenang-senang di dunia ini dengan kekufuran mereka. Fasaufa ya'lamun, mereka akan mengetahui akibat kekufuran yang mereka kerjakan. Dilihat lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Yunus Surat Yunus ayat 22, ayat 23. Surat Yunus ayat 22, ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم
أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, meluncurlah kapal itu membawa mereka, yakni orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniamu. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Ta'ala berfirman, Dialah Allah yang memperjalankan kalian di daratan dan di lautan. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga apabila kalian di atas kapal yang besar, wajarayna bihim birihin thayyibah, dan kapal tersebut berlayar membawa mereka, membawa penumpang, dan angin ketika itu anginnya bagus, cuacanya bagus, ombaknya tenang. Wa farihu biha, maka penumpang-penumpangnya bahagia, senang melihat pemandangan di lautan yang bagus. Ketika itu tiba-tiba ja'at harihun asif, datang angin yang kencang. Wa ja'ahumul mauju min kulli makan, dan datang ombak yang besar dari segala penjuru. Wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka mengira ketika itu mereka akan tenggelam. Dalam keadaan cemas, lihatlah orang-orang musyrik jahiliyah. Da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka mentauhidkan Allah, berdoa ikhlas, tauhid, tidak berdoa kepada selain Allah, mentauhidkan Allah saja. Da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berkata, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin, jika Engkau menyelamatkan kami dari kesulitan ini, kami benar-benar akan menjadi orang yang bersyukur. Falamma anjahum, ketika Allah menyelamatkan mereka, idzahum yabghuna fil ardi bighairil haqq, tiba-tiba mereka melakukan kerusakan lagi di muka bumi tanpa alasan yang benar, kembali kepada kesyirikan, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kezaliman, kembali kepada kemaksiatan. Sekarang maksiat tutup, ketika wabah diangkat dikhawatirkan kemaksiatan kembali lagi. Maka Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, innama baghyukum ala anfusikum, kezaliman kalian itu membinasakan, membahayakan diri kalian sendiri. Mata al hayati dunya, kenikmatan dunia yang sedikit saja. Thumma ilaina marji'ukum, kemudian kepada kami kembali kalian. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kami akan mengkabarkan kepada kalian semua yang kalian kerjakan. Ada sebuah kisah kapal yang di tengah-tengah lautan ditimpa angin kencang, ombak yang besar.
Ada yang mereka di antara mereka berdoa, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, selamatkan kami. Wahai Syekh Badawi, selamatkan kami. Ya Husain, ya Fatimah, ya Ali, dan yang lainnya berdoa. Kecuali satu pemuda saja tercengang melihat kondisi umat Islam, kondisi masyarakat jahiliyah dalam keadaan sulit, mereka mensekutukan Allah. Orang-orang terheran kepada pemuda tersebut. Wahai pemuda, kenapa kamu dalam keadaan sulit ini kamu tidak berdoa? Maka pemuda tadi berkata kepada penumpang-penumpang yang ada di kapal, saya berdoa dengan syarat kalian diam, dengan syarat kalian mengamini doa saya. Akhirnya mereka setuju. Akhirnya pemuda berdoa, ya Allah, binasakan semua penduduk penghuni kapal ini. Bagaimana engkau membiarkan kami selamat? Bagaimana engkau membiarkan mereka selamat sedangkan mereka dalam keadaan kesulitan? Mereka berbuat syirik. Padahal orang-orang musyrik jahiliyah dalam keadaan mencekam, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda tersebut saking cemburunya, terheran melihat kondisi kaum muslimin, melihat kondisi dalam keadaan mencekam, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ayat-ayat di dalam Al-Quran menjelaskan orang-orang musyrik jahiliyah dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, mereka da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah, ikhlas, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah saja, meninggalkan kesyirikan. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka ke daratan, baru mereka kembali kepada kesyirikan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa istiqamah di atas tauhid, baik dalam keadaan tenang, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sehat, atau dalam keadaan sakit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan akhir hayat kita nanti. Sebelum meninggal dunia, kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.